kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Totalnya adalah 56.727 tablet atau file dalam satuan terkecilnya. Dan rincian adalah yang pertama trihexyphenidyl sebanyak 34.495 tablet. Kalau titik-titiknya yang termasuk titik genangan kecamatan yang masuk kategori tinggi lah ya. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Balai Besar POM Palembang musnahkan 56.000 lebih obat ilegal hasil temuan 3 tahun terakhir. Pemerintah Kota Palembang mempercepat penanganan banjir dengan menyiapkan tambahan alat berat dan pembangunan kolam retensi baru. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Ega Duyanti. Pendengar, Balai Besar POM Palembang musnahkan 56.000 lebih obat ilegal hasil temuan 3 tahun terakhir. Langkah tegas ini diambil karena adanya pergeseran signifikan penyalahgunaan obat yang kini menjadi pintu masuk bagi penggunaan narkoba. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Palembang memusnahkan sebanyak 56.000 lebih butir obat-obatan tertentu hasil penindakan hukum di wilayah Sumatera Selatan. Puluhan ribu obat tersebut merupakan hasil temuan dari berbagai operasi sejak tahun 2022 hingga 2025. Kepala BB POM Palembang Yani Ardianti mengungkapkan pemusnahan ini merupakan bagian dari aksi nasional pencegahan dan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Langkah tegas ini diambil karena adanya pergeseran signifikan penyalahgunaan obat yang kini menjadi pintu masuk bagi penggunaan narkoba. Yani merinci dari total 56.000 lebih barang bukti yang dimusnahkan, jenis trihexyphenidyl menjadi yang terbanyak dengan 34.000 lebih tablet. Disusul dextromethorphan sebanyak 21.000 lebih tablet, 780 tablet tramadol, dan 30 vial ketamin injeksi. Yang menjadi temuan totalnya adalah 56.727 tablet atau file dalam satuan terkecilnya. Dan rincian adalah yang pertama trihexyphenidyl sebanyak 34.495 tablet, dextromethorphan sebanyak 21.422 tablet, tramadol sebanyak 780 tablet, dan ketamin injeksi 30 vial. Ini yang kita
musnahkan hal ini adalah temuan dari hasil tindakan yang kita ambil dari 2022 sampai dengan 2020. Terkait kondisi di Sumatera Selatan, Yani memberikan peringatan serius mengenai tingginya angka penyalahgunaan obat-obatan ini di kalangan remaja. Ia menyebut peningkatannya sangat tajam, bahkan melampaui angka nasional. Menurut Yani, penyalahgunaan obat seringkali didasar oleh remaja karena harganya yang terjangkau, namun memberikan efek halusinasi yang berbahaya. Pemusnahan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi para pelaku peredaran obat ilegal di Sumatera Selatan. Rian Afridani melaporkan. Peresmian Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah di Kampus A Universitas Kader Bangsa sebagai sarana ibadah dan pembinaan karakter bagi mahasiswa. Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah di Kampus A Universitas Kader Bangsa atau UKB pada pagi hari tadi diresmikan. Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Acara ini berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pimpinan yayasan, sivitas akademik UKB, serta tokoh masyarakat. Masjid ini dibangun sebagai sarana ibadah dan pembinaan karakter bagi mahasiswa serta masyarakat umum. Nasaruddin Umar menyampaikan harapannya agar masjid yang baru diresmikan menjadi pusat lahirnya tokoh-tokoh nasional dan dunia dari Palembang, sekaligus membawa keberkahan bagi keluarga besar UKB dan seluruh alumninya. Bila kita baru meresmikan masjid yang sangat indah, Masjid Dr. Irzanita, ini adalah miniatur surganya Ibu nanti di surga, insya Allah. Semoga di masjid ini akan lahir tokoh-tokoh nasional, tokoh dunia berasal dari Palembang. Dan kita doakan kepada Ibu beserta seluruh keluarga berkah dalam menjalani perjalanan hidupnya, sehingga seluruh, bukan saja keluarganya, tapi seluruh alumni UBK-nya insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Kader Bangsa Irzanita Watan mengatakan, pembangunan masjid ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, terutama mahasiswa UKB. Menurutnya, keberadaan masjid ini diharapkan mampu membentuk mahasiswa Universitas Kader Bangsa menjadi generasi yang beriman, berakhlak tinggi, dan menjadi pemimpin yang amanah. Harapannya supaya mahasiswa-mahasiswa kita ini betul-betul iman dan akhlak kita tingkatkan betul, sehingga nanti dia jadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Peresmian masjid tersebut menjadi bagian dari komitmen Universitas Kader Bangsa dalam mendukung pendidikan berbasis nilai keagamaan dan moral. Selain digunakan untuk kegiatan ibadah, masjid ini juga diharapkan menjadi pusat kegiatan keislaman dan pembinaan mahasiswa di lingkungan kampus. Erlin Partesa melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang mempercepat penanganan banjir dengan menyiapkan tambahan alat berat dan pembangunan kolam retensi baru di sejumlah kawasan rawan genangan. Pemerintah Kota Palembang mempercepat upaya penanganan banjir dengan menyiapkan penambahan alat berat dan pembangunan kolam retensi baru. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi titik genangan yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah kota. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan pemerintah kota akan menambah 10 unit alat berat untuk mendukung pengerukan kolam retensi. Saat ini Palembang hanya memiliki 2 unit alat berat yang masih berfungsi maksimal. Selain itu, pemerintah kota juga merencanakan penambahan 7 kolam retensi baru di kawasan rawan banjir. Lokasi yang diprioritaskan antara lain Kecamatan Sukarame, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Jakabaring, Gandus, dan Ilir Barat 2. Kolam retensi akan kita perbanyak lagi, akan kami angkat 7 pembebasan kolam retensi. Kalau titik-titiknya yang termasuk titik genangan kecamatan yang masuk kategori tinggi lah ya. Tinggi mulai dari Kecamatan Sukarame, Kecamatan Seberang Ulu 1, 2, 3, 1, 2 dan Jakabaring, terus Kecamatan Gandus dan Ilir Barat 2. Pemerintah Kota Palembang menargetkan penanganan banjir dapat berjalan lebih optimal melalui percepatan infrastruktur pengendali air. Masyarakat juga diimbau tidak membuang sampah sembarangan agar saluran drainase tetap berfungsi baik. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Palembang menargetkan proses pembebasan lahan Jalan Prameswara direalisasikan tahun 2027. Pemerintah Kota Palembang kembali menggelar rapat koordinasi terkait pembebasan lahan untuk pengembangan Jalan Prameswara. Dalam rapat, pembahasan difokuskan pada proses pembebasan lahan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan dan pelebaran Jalan Prameswara di Kota Palembang masih belum menghasilkan keputusan final.
Rapat yang dipimpin PLT Asisten 1 Sekda Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan sejumlah organisasi perangkat daerah masih melakukan pendalaman serta koordinasi teknis terkait skema pembebasan lahan yang akan diterapkan. Pemerintah Kota Palembang juga masih mempertimbangkan beberapa opsi termasuk rencana pembebasan lahan di sisi kiri jalan yang nantinya akan difokuskan untuk pelebaran hingga mencapai lebar 10 meter. Dari PU 2019 atau eksisinya dengan membebaskan sebelah kiri dihabiskan. Berarti 10 meter itu memang difokuskan di sebelah kiri. Baru setelah kita ada keputusan ini baru kita mengambil langkah mungkin bagi Balai Jalan Nasional bisa merevisi DVD. Kita harapkan begitu putus misalnya di sebelah kanan kiri, nah kami harapkan DVD-nya 2026 ini bisa selesai. Anggarannya juga selesai. Mungkin perencanaan kebutuhan anggarannya sudah tahu juga untuk 2027. Sehingga target kita 2027 sudah pembebasan. Jadi paralel dengan tim akan melaksanakan termasuk sosialisasi, inventarisasi, pengukuran, semuanya bisa kita lakukan sesuai dengan aturan. Sulaiman menjelaskan keputusan final sangat diperlukan agar Balai Jalan Nasional dapat menyesuaikan kembali perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Setelah keputusan lokasi pembebasan lahan ditetapkan, perhitungan kebutuhan anggaran dan tahap teknis lain akan segera dilakukan untuk mendukung kelancaran proyek pengembangan jalan tersebut. Pemerintah Kota Palembang menargetkan proses pembebasan lahan dapat mulai direalisasikan pada tahun 2027. Sementara itu sepanjang tahun 2026 tersebut tim yang dibentuk akan mulai menjalankan berbagai tahapan persiapan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, inventaris aset, hingga pengukuran lahan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Rencana pembebasan terkait pembebasan lahan jalan Parameswara akan kembali dilanjutkan dalam rapat pekan depan. Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan mengenai langkah selanjutnya sehingga proses pembangunan dan pengembangan jalan Parameswara dapat berjalan sesuai target yang telah direncanakan pemerintah Kota Palembang. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Selatan. Untuk itu seluruh camat diminta aktif mengawal proses pendataan agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, sensus ekonomi berbeda dengan survei biasa karena tidak mengenal margin error, sehingga kualitas dan ketetapan data menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan. Dalam pelaksanaannya, lebih dari 7.800 petugas lapangan akan diterjunkan untuk mendata sekitar 2,8 juta rumah tangga dan unit usaha di seluruh wilayah Sumatera Selatan selama 4 bulan ke depan. Herman Deru menilai camat memiliki posisi strategis untuk membantu kelancaran pendataan di lapangan, mulai dari memastikan koordinasi dengan masyarakat hingga mendukung kebutuhan petugas sensus. Banyak aspek jadi komprehensif dari mulai jumlah penduduk yang akurat, pelaku usaha, penghasilan, pengeluaran, ada 41 item tadi yang tergambarkan nanti. Dan ini butuh kesiapan dari mitra BPS, tapi yang di lapangan ada wilayah, apa itu kecamatan. Maka dalam rapor camat ini kita tekankan betul-betul bahwa dari pengambilan data yang benar, karena ini sensus ya, bukan survei, beda ini. Jadi juga harus ditekankan, survei dan sensus itu beda. Jadi kalau sensus itu tidak ada margin error. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan pendataan akan dimulai pada 15 Juni 2026 dengan metode door-to-door. Petugas nantinya akan mendatangi rumah warga, bangunan usaha, hingga pedagang kaki lima di seluruh kabupaten dan kota di Sumsel. Dari Jalan Radio, Haris Kiara dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, Sumatera Selatan siapkan pendataan 2,8 juta rumah tangga pada sensus ekonomi 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan mendata lebih dari 2,8 juta rumah tangga di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Pendataan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat akurasi data pembangunan daerah dan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi camat dan launching Sumatera Selatan siap sukseskan sensus ekonomi 2026 di Gria Agung pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan serta jajaran Badan Pusat Statistik. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan sensus ekonomi memiliki peran penting dalam menyediakan data yang valid sebagai dasar penyusun kebijakan pemerintah. Menurutnya, kualitas data akan sangat menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Herman Deru menjelaskan sensus dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup data pekerjaan, pelaku usaha, penghasilan hingga pola pengeluaran masyarakat. Herman Deru menegaskan sensus berbeda dengan survei karena tidak memiliki margin of error sehingga tingkat akurasi harus benar-benar dijaga. Sebanyak 2.887.000 lebih rumah tangga di Sumatera Selatan akan didatangi langsung oleh petugas untuk dilakukan pendataan rumah ke rumah. Saya ingin di rapor ini Bapak Ibu sekalian sebagai ujung tombak negara, bukan hanya ujung tombaknya gubernur, bukan hanya ujung tombaknya bupati wali kota, tapi ujung tombak negara untuk kita bersama-sama menyajikan hasil sensus nanti sebagai navigasi kita untuk menentukan arah kebijakan para pengambil kebijakan. Bupati, DPRD, gubernur sampai dengan presiden. Herman Deru juga meminta para camat aktif memantau dan memfasilitasi pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing. Menurutnya, camat memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemerintahan sebagai penghubung pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Selain itu, masyarakat diimbau terbuka dalam memberikan data yang valid kepada petugas sensus. Pemerintah menilai validasi data menjadi faktor utama agar kebijakan pembangunan daerah dapat disusun secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Di Sumatera Selatan terdapat 3.259 desa dan kelurahan yang akan dikoordinasi oleh 241 camat selama pelaksanaan sensus ekonomi. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat wilayah, dan masyarakat agar proses pendataan berjalan optimal. Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Republik Indonesia, Moh Edi Mahmud mengapresiasi langkah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi daerah pertama membentuk tim terpadu sensus ekonomi. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi model kolaborasi bagi daerah lain di Indonesia. Ini salah satu role model yang belum ada di provinsi selain di Sumatera Selatan. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat Pak Gubernur bersama jajarannya atas inisiatif yang luar biasa. Ditambahkan Edi, pendataan sensus ekonomi mulai berlangsung sejak Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Ia menambahkan petugas lapangan akan mulai melakukan pendataan rumah tangga, UMKM, pedagang kaki lima hingga perusahaan besar mulai 15 Juni 2026. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi selanjutnya, pendengar, BPBD Sumatera Selatan mengharapkan pemahaman berkaitan mitigasi bencana dapat ditanamkan sejak usia pelajar, terkhusus di kalangan mahasiswa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Oku Selatan memastikan terus memantau dan berkoordinasi dengan aparat TNI maupun Polri untuk memastikan mitigasi bencana jelang pergantian musim di Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Oku Selatan Heri Pramono. Menurutnya sejauh ini pihak terus meningkatkan koordinasi dan melakukan monitoring sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya bencana baik longsor maupun banjir bandang. Dari pihak Polres langsung menunjuk sektor mana
yang akan diarahkan untuk melakukan pengamanan ataupun melakukan survei lokasi yang terjadi suatu bencana. Begitupun dengan pihak Komandan Rakyat Militer atau Koramil, itu pun kami selalu berkoordinasi untuk melakukan mitigasi bencana agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan kecelakaan ataupun korban jiwa. Itu Mas. Berkaitan dengan mitigasi bencana, Pak Eri tadi. Selain meningkatkan koordinasi dengan aparat baik TNI maupun Polri, BPBD Oku Selatan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang tinggal di bantaran sungai untuk memastikan tidak terjadinya ancaman yang cukup serius saat terjadi banjir bandang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, PT Pupuk Indonesia Persero berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi 33% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 2.228.539 ton untuk wilayah Sumatera. PT Pupuk Indonesia berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi 33% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 2.228.539 ton untuk wilayah Sumatera. Penyaluran itu dilakukan sejak Januari lalu hingga April 2026 dengan total 737.125 ton pupuk bersubsidi. Senior Manajer Pendukung Penjualan Regional 1 Pupuk Indonesia, Yoyo Supriyanto, mengatakan perusahaan menyalurkan 737.125 ton pupuk bersubsidi ke seluruh Pulau Sumatera karena beberapa strategi, termasuk strategi penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi dengan PUD atau distributor, serta upaya memastikan pupuk tersalurkan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan petani, yakni 7 tepat waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu, dan penerima. 5 tahun ini Sumatera Selatan, produksi padinya meningkat setiap tahun. Mulai tahun 2021, 2,6 juta ton. 2022, 2,7 juta ton. 2023 itu 2,8. Di tahun 2024, 2,89. Dan di tahun 2025 kemarin produksi kita 3,6 juta ton. Ini adalah berkat sinergi para teman-teman dari Pupuk Indonesia, ya, dari industri, dari media, dari distributor. Dan tahun ini Bapak Ibu sekalian, Pak Presiden mentargetkan ke Pak Gubernur Sumatera Selatan yang tahun kemarin, tahun 2025, merupakan provinsi tertinggi ketiga nasional yang peningkatan produksinya di tahun 2025. Yang pertama Jawa Timur itu 1 juta lebih, ya. Terus Jawa Barat, yang ketiga Sumatera Selatan, produksinya meningkat 700.000 ton lagi kenaikannya. Selain itu, untuk memperkuat sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih transparansi dan akuntabilitas, Pupuk Indonesia melakukan kompartemen penjualan regional 1 akan menggandeng stakeholder penting, seperti insan media, pelaku usaha distribusi, hingga pemerintah daerah. Lebih lanjut, Yoyo mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis perusahaan dalam memastikan informasi terkait kebijakan dan penyaluran pupuk. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi terakhir pendengar, ribuan warga Muba protes aktivitas penyulingan minyak rakyat dilarang. Dalam aksinya, warga menolak penertiban sumur dan penyulingan minyak rakyat yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Ribuan warga Kabupaten Musi Banyuasin yang menggantungkan hidup dari aktivitas penyulingan minyak rakyat menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Musi Banyuasin pada Senin 11 Mei 2026. Sekitar 10.000 massa dari berbagai wilayah penghasil minyak di Musi Banyuasin memadati halaman kantor Bupati. Mereka membawa spanduk dan menyampaikan tuntutan agar pemerintah memberikan legalitas terhadap aktivitas penyulingan minyak rakyat. Dalam orasinya, warga menolak penertiban sumur dan aktivitas penyulingan minyak yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Massa menilai kebijakan penertiban membuat ribuan warga kehilangan
kesenjangan penghasilan. Koordinator aksi, Idil, mengatakan masyarakat meminta pemerintah daerah memperjuangkan legalitas aktivitas penyulingan minyak rakyat agar dapat berjalan secara resmi dan aman. Menurut Idil, warga menagih janji pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan masyarakat yang bergantung pada sektor minyak rakyat. Masa juga mengancam akan menggelar aksi lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Kepada Bapak Bupati Kabupaten Banyuasin, karena Bapak Bupati pernah berjanji kepada masyarakat, benar? Bupati pada saat mencalonkan diri, setelah jadi, beliau menyatakan, saya Bupati tidak akan pernah menutup masyarakat. Dan hari ini kami akan menagih janji Bupati tersebut. Kalau Bupati nggak mau, gimana Pak? Kami akan turun dengan aksi yang lebih besar lagi. Sebelumnya, pemerintah bersama aparat melakukan penertiban terhadap sumur minyak ilegal di sejumlah wilayah Musi Banyuasin. Penertiban dilakukan menyusul larangan penjualan minyak mentah secara bebas yang selanjutnya diarahkan melalui pengelolaan badan usaha milik daerah dan koperasi. Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet, menemui masa aksi. Di hadapan ribuan warga, Toha menyatakan akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah daerah menilai persoalan minyak rakyat tidak dapat diselesaikan secara instan karena berkaitan dengan regulasi, keselamatan kerja, dan dampak lingkungan. Namun, pemerintah berjanji akan terus mencari solusi agar masyarakat tetap dapat memperoleh penghasilan secara aman dan legal. Akan perjuangan ke atas. Kurasa itu yang harus kita buat. Jadi tuntutan warga untuk adanya penyulingan minyak ilegal ini terus Pak, atau gimana Pak, dihentikan Pak? Terus kita terus lah. Gimana caranya supaya masyarakat ini dilegalkan? Masa itu, oleh karena kadarnya kurang apa mungkin diperbaiki oleh pemerintah. Nah kita berusaha itu. Setuju nggak? Kita berjuang untuk masyarakat rumah. Usai menyampaikan aspirasi, masa membubarkan diri dengan long march di sekitar kawasan kantor Bupati. Situasi aksi berlangsung kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian dan petugas terkait. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Balai Besar POM Palembang musnahkan 56.000 lebih obat ilegal hasil temuan 3 tahun terakhir. Pemerintah Kota Palembang mempercepat penanganan banjir dengan menyiapkan tambahan alat berat dan pembangunan kolam retensi baru. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.